Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan. Mendapat puji atau celah, itu semua tergantung pada kekuatan pembenaran. This is life identification. Halo, jelata semesta. Iya, kita semua ini adalah jelata di alam semesta yang maha luas, dan kita begitu kecil di sini. Tidak ada yang paling besar di antara kita. Yang membesarkan kita hanyalah anugerah yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa kepada kita. Dalam sehari-hari, mungkin kita sering dimanipulasi, entah itu pikiran, ataupun perasaan, atau bahkan perbuatan kita sering dimanipulasi oleh orang lain, atau bahkan kita sendiri adalah pelaku manipulasi itu. Sekarang, negara yang kita cintai ini mungkin sedang menjadi objek manipulasi yang begitu menarik oleh segelintir orang yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi itu. Dan ada hal menarik untuk kita bicarakan di sini. Saat ini salah satu nama yang begitu dipuja oleh segelintir orang tanpa tahu kebenaran tujuannya apa adalah nama Bjorka. Ya, Bjorka mendeklarasikan dirinya sebagai seorang hacker dan kemudian menyebarkan data yang katanya itu adalah data penting yang bisa memberikan dampak besar pada negeri ini, walaupun sebenarnya data yang disebarkan itu menurut orang-orang yang datanya telah dipublikasikan itu tidak lebih hanyalah data umum yang bahkan siapapun bisa mengaksesnya di internet. Gue di sini pengen bicara, hacking itu adalah sebuah aktivitas melakukan penerobosan pada satu sistem. Kalau dalam komputer, kalau misalkan dalam psikologi manusia, hacking mungkin adalah bagaimana caranya kita mempengaruhi orang lain supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan hacking juga adalah politik supaya apa yang kita inginkan, apa yang menjadi tujuan kita itu bisa mulus tanpa mengalami satu hambatan yang berarti. Itu adalah hacking sendiri. Dan seperti yang kita tahu, bahwa sebenarnya tidak ada satu tindakan pun yang dilakukan tanpa tujuan. Entah itu sebuah tujuan politik, mencapai sebuah keinginan tertentu, atau apapun, tujuan itu pasti ada. Bahkan sebuah keisengan belaka pun merupakan sebuah tujuan. So we know banyak orang kaya yang lagi gabut iseng ternyata menghabiskan uang miliaran bahkan triliunan rupiah. Itu juga merupakan sebuah tujuan tentunya. Dan mari kita berandai-andai dan menganalogikan saja gitu. Jika kita adalah seorang hacker dengan kemampuan teknis yang luar biasa, semua orang berakal, semua orang yang punya akal sehat dan punya kehidupan yang ingin dia nikmati sehari-harinya dengan tenang, tentu tidak akan menggunakan kemampuannya untuk hal yang dalam tanda kutip hanya iseng saja, atau membuat dirinya dikejar-kejar oleh orang lain hanya demi sensasi. Itu adalah sebuah tindakan yang sama sekali selayaknya tidak dilakukan oleh orang berakal sehat. Dan jika Bjorka ini adalah orang berakal sehat, maka tentu saja dia memiliki tujuan terselubung di situ. Dan sekali lagi, kalau kita berandai-andai, saya sendiri mengandaikan bahwa jika saya adalah seorang hacker dengan kemampuan seperti itu, saya lebih baik menjual kemampuan ini daripada saya harus melakukan ini secara mandiri. Karena sekali lagi, kita sebagai makhluk realistis, kita membutuhkan uang dan kita pasti menginginkan dibayar profesional atas keahlian kita gitu. Dan yang jadi pertanyaan adalah, jika Bjorka dibayar, siapa yang membayar? Jika dia bertindak mandiri, apa yang memotivasinya untuk melakukan itu semua? Walaupun yang dilakukan Bjorka itu bukanlah sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya, karena menyebarkan data yang umum itu adalah hal yang biasa, dan sebenarnya dampak untuk sebuah negeri itu tidak lebih dari histeria massal gitu. Kalau kita ambil analogi, ini semua tidak lebih dari penyebaran virus siput gila yang konyol di Bikini Bottom. Dan sebenarnya ini semua terjadi tidak lebih dari sebuah serangan psikologis untuk meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang selama ini sudah
eh, sudah tidak lagi mendapatkan respect luar biasa dari masyarakat karena beberapa kegagalan-kegagalan yang sudah terjadi seperti kebocoran data dan segala macam gitu. Ini hal yang menarik untuk kita telusuri. Saya di sini tidak ingin menjudge atau seperti apa atau bahkan membuat hipotesa pun tidak. Saya hanya ingin mengajak kita semua berimajinasi bagaimana jika Bjorka ini sebenarnya bukan melakukan hacking atau peretasan, tapi hanya publikasi data karena dia kebetulan adalah orang yang megang data itu gitu. Karena menurut saya pribadi, hacking itu bukan satu hal yang sebegitu gampang dilakukan. Untuk melakukan hacking kita membutuhkan riset yang cukup panjang gitu. Kita setelah melakukan riset dan menemukan celah-celah kelemahan, kemudian kita harus membuat sebuah sistem juga, sebuah metode juga untuk bisa menembus sistem itu sendiri gitu. Dan ada hal yang terus membuat saya gelisah dan menganalogikan ke dalam diri saya sendiri. Saya berandai-andai kalau saya mempunyai kemampuan hacking yang luar biasa dan saya harus melakukan satu tindak kriminal, saya tentu lebih baik melakukan itu untuk sebuah bayaran yang mahal. Katakan saya dibayar oleh sebuah negara A untuk menerobos masuk ke sistem negara B dan mengambil satu data, maka yang saya lakukan adalah saya akan masuk ke sistem dengan cara yang benar-benar smooth, mengambil data itu dan keluar tanpa meninggalkan jejak sama sekali, kemudian mendistribusikannya kepada target yang membeli data tersebut. Itu jika saya adalah seorang hacker yang ingin melakukan tindak kriminal. Tapi jika saya adalah seorang hacker yang hanya ingin mencari sensasi, maka saya rasa kemampuan saya itu terlalu konyol. Dan jika dia benar-benar melakukan hacking, sangat mudah untuk melacak. Mau dia memproteksi IP address-nya sekaya apapun, MAC address-nya sekaya apapun, bahkan mengganti perangkatnya, bahkan membuat sebuah server yang tidak terlacak sekalipun, ini dunia digital, bro. Semua sistem itu mempunyai rekam jejak. Seahli apapun kita, semua masih tetap bisa dilacak. Dan kalau sampai sebuah institusi besar bahkan salah tangkap, ini berarti ada sesuatu yang menarik di sini. Kenapa? Gitu. Menerobos sebuah sistem itu bukanlah hal yang mudah, sekalipun kita sudah mengetahui titik kelemahannya di mana. Kemudian sekalipun kita sudah mengetahui metode yang sebaiknya digunakan seperti apa. Semua bukan hal yang bisa dilakukan secara instan, sekalipun Anda adalah seorang hacker jenius. Seperti Takagi Fujimaro atau Falcon yang mungkin pernah nonton film Bloody Monday. Itu adalah hal yang menurut saya sangat sulit dilakukan walaupun tidak mustahil. Dan kamu bisa melakukannya seinstan itu dan berasumsi bahwa semua itu adalah seolah-olah data yang sangat berharga. Sekarang di sini, kalau logika dan nalar saya pribadi adalah bagaimana bisa sebuah data itu tersebar begitu cepatnya jika kamu harus melakukan proses itu terlebih dahulu. Satu-satunya potensi yang mungkin adalah Anda seorang bankir data. Anda seorang yang selama ini sudah ngantongi data itu. Anda orang yang selama ini sudah menyadap di dalam sistem yang menampung data itu. Jika Anda benar-benar adalah hacker, jika Anda hanya pencari sensasi, jika hacker ini adalah hanya seorang pencari sensasi, maka yang Anda lakukan itu tidak lebih untuk menciptakan histeria massal. Anda tidak lebih hanya membuatkan sensasi tragedi siput gila di Bikini Bottom dan mengalihkannya ke sebuah negara di dunia nyata. Itu aja. Harapan saya untuk lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan tentang hal ini, daripada bersikeras mencari siapa Bjorka itu sendiri, lebih baik membuat program, membuat sebuah terobosan untuk memperkuat sistem keamanan kita, memberikan garansi dan rasa aman yang kuat kepada masyarakat bahwa sebenarnya data yang bersifat pribadi yang selama ini dipercayakan masyarakat kepada pemerintah melalui registrasi,
itu terjaga dengan aman. Bahkan kapan perlu, lakukan press release yang menunjukkan bahwa sistem ini kuat dan telah diuji oleh berbagai hacker di seluruh dunia gitu. Lakukan open challenge gitu untuk penetration testing kepada sistem kita. Apakah benar sistem database data masyarakat yang tersimpan oleh pemerintah ini bisa tembus. Dan fenomena kemarin bahwa Kominfo itu menginginkan mengarahkan berbagai penyedia jasa elektronik untuk terdaftar dan datanya terpusat, itu menurut saya adalah satu langkah yang benar-benar bagus, apalagi jika seluruh penyedia layanan sarana elektronik di dunia maupun di Indonesia itu kemudian tersentralisasi, untuk masyarakat Indonesia tersentralisasi di Kominfo, dan Kominfo benar-benar menjaga data itu dengan aman, dan kemudian data yang tersentralisasi itu sudah teruji keamanannya dengan dilakukan open contest, katakanlah open contest hacking. Saya rasa melakukan program seperti itu jauh lebih baik daripada hanya negara bersikeras untuk bagaimana cara menangkap sosok anonimus yang sebenarnya tidak lebih dari pencari sensasi dan menyebarkan histeria massal siput gila seperti di Bikini Bottom ini. Saya rasa demikian. Oke. Akhir kata, setiap tindakan yang kita lakukan itu memang harus punya tujuan, dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu bisa dikatakan adalah perilaku yang salah. See you.